Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang tematik 4A. Masih lanjutan dari buku tema A, subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, materi subtema A pertama ada bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Agar tidak lupa, kalian bisa berlatih di rumah dengan cara menentukan gagasan pokok pada setiap teks yang ada di buku paket tema 4A subtema 2 ya. Selanjutnya ada bahasa Indonesia masih tentang ringkasan atau rangkuman adalah suatu cara efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Cara membuat ringkasan ada 3. Pertama, membaca teks asli. Kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Terakhir, menulis ringkasan. Ibu ulang ya. Cara membuat ringkasan ada 3. Pertama, membaca teks asli, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Terakhir, menulis ringkasan. Di pelajaran IPA, kita akan mengenal tentang bagian-bagian telinga. Pertama, ada telinga bagian luar, ada daun telinga, lubang telinga. Untuk telinga bagian tengah ada telinga tulang pendengar, itu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan saluran eustachius. Terakhir ada telinga bagian dalam, itu ada 4, rumah siput, tingkap jorong, tingkap pundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Selanjutnya ada gambar, di sini ada gambar bagian-bagian telinga. Ada bagian luar, tengah, dan dalam. Selanjutnya cara kerja telinga ini ada mulai dari bunyi ditangkap, daun telinga, masuk saluran pendengaran luar, mengenai gendang telinga, bergetar dan diteruskan hingga tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, sampai rumah siput diubah ke sinyal pendengaran, diterima saraf pendengar, berjalan ke otak, diterjemahkan menjadi bunyi. Nah, di sini ada SBDP. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tari saman. Nah, sekarang kita belajar tentang formasi tari saman. Di sini udah ada gambarnya ya, Nah ya. Pertama ada formasi berbanjar 1 baris. Gambar kedua ada formasi berbanjar 3 baris. Untuk lebih jelasnya baca buku tema 4A halaman 57 sampai 58. Selanjutnya ada PPKN tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Untuk lebih jelasnya kita bisa baca di halaman 56, 68, dan 70 sampai 71. Nah, di sini kita yang sudah diakui agama di Indonesia ada 6. Pertama, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Meskipun penganut agama di Indonesia berbeda-beda, tetapi mereka dapat hidup berdampingan dengan damai karena mereka menerapkan sikap toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai dalam masyarakat. Di sini kita lihat ada gambar, meskipun mereka berbeda agama, namun mereka dapat hidup rukun dan bersatu sebagai bangsa Indonesia dengan menerapkan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda, dapat menjaga kerukunan umat beragama. IPS. Nah, kita tahu negara Indonesia sangat kaya akan budaya, mulai dari pakaian adat tradisional, alat musik tradisional,
makanan tradisional dan permainan tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang bisa Ibu sampaikan materinya untuk tema A minggu ini. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.